By Victoria. Ya, seperti di thumbnail ya judulnya, hari ini aku akan meninggalkan Victoria. Karena kenapa? Ya, karena udah bosan guys, sudah setahun di sini kan. Ya, gini-gini aja. Bercanda guys. Ya, jadi aku meninggalkan Victoria karena nggak ada pekerjaan. Dan aku sudah mulai ngelamar ke sana kemari. Tapi ada sih satu company yang udah sampai induction, disuruh hubungin dia kembali untuk rilis schedule-nya. Aku chat HRD-nya dan tidak ada kabar, hilang begitu saja. Tapi temenku ngelamar, ini beda company ya, ini temenku ngelamar di SIG dan besoknya langsung dipanggil. Aku juga mau ngelamar di sana, tapi tidak ada kabar. Temenku baru aja ngelamar, udah langsung dipanggil untuk medical check up. Ini aku ada cuplikan saat aku naruh CV guys, kalian bisa tonton. Oke ya, sekarang aku akan pergi ke Separton untuk menaruh CV ya, karena kan udah official pengangguran nih, karena sudah mulai end season nih. Pertama aku akan ke office work dulu, yuk kita jalan. Oke guys, aku sudah print CV dan sekarang aku berada di pabrik susu. Inilah tempat pertama aku naruh CV. Semoga besok ada panggilan interview ya. Doakan aku. Let's go. Oke, tadi aku sudah menaruh CV ku ya. Dari semua yang aku taruh tadi perusahaannya sekitar 10. Yang diterima cuma 3 aja guys. Yang diterima cuma 3 dengan alasan yang tidak diterima itu harus apply online, tidak membutuhkan karyawan, dan visanya itu tidak memadai, seperti harus PR. Seperti itu sih guys. Tadi ya cukup memakan waktu banyak sih untuk naruh sana sini, dan aku juga lumayan juga ngeprint CV. Tak kira bakalan diambil, ternyata mungkin sudah cukup berbeda mungkin ya sistemnya. Kalau dulu mungkin kata teman-teman WHV itu langsung aja taruh ke gini, ke tempatnya, itu lebih langsung diterima. Ya mungkin segitu aja sih video dari aku. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. I see you. Nah, bagaimana? Ya seperti itulah cuplikannya. Oke deh, sekarang aku akan membahas kerjaanku di sini. Aku bekerja di pabrik tomat yang berdekatan di Kolbinabin. Ini kerjaan seasonal guys ya, jadi itu ya cuma beberapa bulan aja sih. Dan untuk start kerjanya itu dari bulan Januari sampai bulan April. Di sini ada banyak section. Pertama itu packing, kedua itu sorting, ketiga itu oven, ada filling, ada tipping, ada washing room, ada sealing, dan yang terakhir itu cutting. Kalau aku di bagian, nah kalian guys bisa lihat. Apa?
jam kerja di sini sangat ekstrim guys, 14 jam sehari. Aku sempat contohnya nih, aku kerja itu dari jam 8 sampai jam 10 malam dan besoknya lagi seperti itu. Dan untuk liburnya itu nggak tentu guys. Kalau pada peak season itu seminggu tuh nggak libur guys, terus kerja. Ya kalau udah low season, wah itu udah mulailah tuh entah ya libur 4 hari, kerjanya cuma 3 hari, entah libur 5 hari, kerjanya 5 hari. Aku sempat sih di masa itu, dan sekarang ya. Tetapi di sini tidak sekeras mid-vac guys. Kalau di mid-vac kerja 14 jam, mungkin aku sudah nggak kuat di sana. Kalau di mid-vac itu 9 jam tuh udah cukup dah. Ini kalau di sini 14 jam tuh masih oke lah, badan lah bisa melakukan aktivitas lainnya lah. Nah, untuk tempat tinggalku itu di cabin ya guys ya. Jarak ke tempat kerja itu 30 menit. Sepanjang perjalanan kanan kiri itu kelihatannya cuma pohon-pohon seperti hutan lah guys ya. Ini sangat pedalaman sekali. Nah, untuk groceries itu cukup jauh guys ya. Aku harus sekitaran 30 menitan itu harus pindah suburb ke Rochester ke Echuca. Echuca itu sama seperti kolak, itu lengkap, ada Pulse, ada Aldi, ada Uni. Kalau di sini cuma ada EGA saja. Kalau kalian ingin hemat, nah disinilah tempatnya. Tidak ada hiburan sama sekali, tidak seperti di city lah. Nah, untuk pertemanan itu sangat asik ya, karena kebanyakan itu orang Indo dan kita tinggal di satu caravan park. Jadi kalau misalnya membuat party kecil-kecilan itu bisa lah langsung di satu tempat. Kayak waktu itu pernah di opening season kita buat party kecil-kecilan, dan di close season juga. Nah, waktu itu di close season kita juga buat party kecil-kecilan di sebuah restoran. Nah, untuk tempat tinggalnya seperti ini guys. Dan aku per orang itu kena $160 per week. Dan ada 3 kamar, sharing toilet sama sharing dapur. Oke, dan kalau bond money itu per orang itu 75 ya, per orang itu 75. Dan untuk mengembalikan bond money-nya itu kalian harus alasannya itu seperti perbaikan lah atau kebersihan. Aku nggak tahu maksudnya. Nah, tadi sebelum aku meninggalkan Victoria ini aku dikasih baru dapat bonusnya. Tapi kenang-kenangan aku ada teman Victoria yang udah langsung pindah. Tetap yang pertama itu 30% kan. Dari sini Victoria Police. Nah, di sini aku katanya melanggar lampu merah di Bell Street, sedangkan aku nggak pernah ke sana. Aku confirm kan yang mana nih ya, mobil yang mana nih, kan aku nyewa 3 mobil tuh, Toyota Eco, terus tuh Suzuki Swift, sama yang terakhir nih Jazz.
aku confirm ketiganya itu nggak ada. Nah yang maksudnya itu, nah aku confirm ke mobil-mobilnya itu, dan ternyata itu Toyota Aygo pemiliknya. Dan aku confirm, ini aku nggak pernah kesini nih, coba aku bisa lihat nggak ini. Ternyata itu plat nomor yang bukan aku sewa mobilnya. Dan aku konfirmasi, dan ternyata dia salah input. Dia inputnya tuh ke SIM-ku, dan dia minta tolong aku untuk dinominate, kembaliin ke yang punya mobil lah itu. Dan kabarnya mungkin untuk lagi seminggu lah. Wah, aku bersyukur banget, dan untuk tidak kena gini tidak kena fine ya, tidak kena fine, dan itu cuma salah paham aja guys. Tapi ini dia kena fine guys, karena aku fine di 10 Maret. Speed limit lagi kena guys. Bayarnya $395. Baru tahun pertama udah 2 kali nih guys, udah 2 kali aku kena speed limit. Dan ya sebagai warga yang tinggal di Australia, aku harus bayar fine-nya. Itu aja sih kenang-kenangan. Mungkin itu kenang-kenangan Victoria ya sebelum meninggalkan. Sungguh baik sekali. Oke deh, mungkin aku akan siap-siap dulu guys ya, karena flightku sebentar lagi, yaitu sore, dan menempuh jarak itu sekitaran 3 jam, dan belum lagi kembali mobil. And see you di part 2.